Welcome, gentlemen, to the United States. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga sobat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Untuk video kali ini saya akan melanjutkan film Planet of the Apes yang ketiga, berjudul Escape from the Planet of the Apes yang dirilis pada tahun 1971. Untuk yang belum nonton alur video pertama dan kedua, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar lebih nyambung dengan jalan ceritanya. Jadi di ending film kedua, Brent dan Taylor diserbu oleh pasukan bangsa Kera. Karena terpojok, Taylor meledakkan bom atom yang menghancurkan seluruh kehidupan di bumi. Tapi di sisi lain, sesaat sebelum bom itu meledak, 3 ekor Kera pergi meninggalkan bumi. Mereka adalah Zira, Cornelius, dan Dr. Milo. Dr. Milo adalah seekor ilmuwan Kera yang jenius yang melakukan penelitian terhadap pesawat Taylor lalu memperbaikinya. Mereka bertiga sangat membenci perperangan. Oleh karena itu, mereka ingin mencari awal yang baru dengan pergi dari sana. Tapi saat mereka sampai di orbit bumi, terjadi ledakan yang besar yang mendorong pesawat mereka menembus celah ruang dan waktu, dan membuat mereka terdampar sekitar 2000 tahun di masa lalu, atau tepatnya 2 tahun setelah Taylor dan rekannya pergi meninggalkan bumi. Kabar jatuhnya pesawat angkasa tersebut langsung direspon oleh pihak Amerika. Mereka mengetahui kalau pesawat angkasa tersebut adalah milik Taylor yang mereka kirim ke luar angkasa 2 tahun yang lalu. Welcome, gentlemen, to the United States. Namun mereka dibuat terkejut karena para astronot itu bukan Taylor dan rekannya, tapi 3 Kera astronot. Jenderal segera melaporkan situasi darurat bahwa Taylor dan rekannya telah berubah menjadi Kera. Ketiga Kera tersebut langsung dibawa ke markas militer, dan demi keamanan mereka akan diisolasi di tempat yang lebih aman. Setelah sampai, Cornelius dan yang lainnya langsung mengganti pakaian dengan baju akademis bangsa Kera. Jenderal militer yang baru datang menanyakan kenapa para Kera itu memakai baju dan dari mana mereka mendapatkannya. Sang ajudan mengatakan kalau para Kera itu membawa perlengkapannya sendiri. Kemudian para Kera itu diberi buah-buahan, dan lagi-lagi mereka semakin dibuat bingung karena para Kera itu menggunakan pisau, piring, dan garpu. Why did you do that? Sore harinya para Kera itu dibawa ke ruang medis di kebun binatang untuk menjalankan pemeriksaan. Mereka ditempatkan di sebuah kandang bersebelahan dengan gorila, padahal mereka sangat membenci gorila. Mereka bertiga mulai berdiskusi kenapa di sini manusia sangat pintar berbanding terbalik dengan manusia di tempat asal mereka, dan para Kera justru diperlakukan seperti hewan peliharaan. We have traveled from Earth's future to Earth's past. Dr. Milo menduga kalau mereka ada di bumi sekitar 2000 tahun yang lalu. Dia melihat kalau angka di kronometer pesawat bergerak mundur. Hal itu diperkuat dengan hasil penelitian arkeologi yang dilakukan oleh Cornelius bahwa peradaban manusia dahulunya lebih maju. Cornelius menanyakan, bukankah bumi sudah hancur? Dr. Milo pun memberikan penjelasan kalau bumi yang hancur itu ada di masa depan, tidak di masa sekarang. Untuk keselamatan mereka, Dr. Milo mengatakan untuk merahasiakan jati diri mereka dan dari mana mereka berasal. Di sisi lain, pemerintah menugaskan 2 orang dokter psikolog hewan untuk melakukan penelitian pada para Kera. Mereka adalah Dr. Lewis dan Dr. Brenton. Lalu saat melihat Kera itu, Dr. Lewis sangat yakin kalau para Kera itu bukanlah Kera sembarangan. Dan Dr. Brenton juga yakin kalau para Kera itu jinak dan tidak berbahaya. Dr. Lewis masuk ke kandang dan melakukan tes kecerdasan pada Kera tersebut. Melihat itu, Cornelius dan Milo dibuat bingung kenapa manusia melakukan hal-hal bodoh seperti tersebut.
Lalu mereka melakukan tes dengan menggantung pisang dari atas kandang untuk melihat bagaimana para kera itu bereaksi. Because I loathe bananas. Zira! Mendengar Zira berbicara, mereka sangat terkejut dan Dr. Brenton hampir saja pingsan. Lalu para ahli itu keluar untuk menenangkan diri sejenak. Dr. Milo menjadi kesal kenapa Zira melanggar perjanjian mereka dan memperlihatkan kecerdasannya. Zira mengatakan kalau dia tidak tahan karena manusia itu menganggap mereka adalah makhluk primitif. Dr. Milo mengatakan untuk tetap berhati-hati karena mereka belum tahu sifat manusia yang sesungguhnya. Dan tanpa sengaja Dr. Milo berjalan terlalu dekat dengan kandang gorila dan tiba-tiba kematian Dr. Milo membuat Zira dan Cornelius menjadi sedih. Lalu Dr. Lewis datang untuk menenangkan mereka. Lalu Zira memberitahu kalau dia adalah seekor dokter psikologi dari bangsa kera. Dan dia juga sudah banyak menangani pasien manusia. Mendengar itu, Louis dibuat terkejut sekaligus senang. Lalu Louis juga memperkenalkan dirinya kalau dia juga seorang dokter psikologi. Dan Cornelius juga memperkenalkan dirinya dan mengatakan kalau Zira adalah istrinya. My name is Cornelius. This is my wife, Zira. Louis juga berbicara dengan bahasa yang sangat sopan, meskipun terhadap seekor kera. Karena itu, Cornelius dan Zira menjadi suka dengan Dr. Louis. I like you. Sementara itu di Gedung Putih, Presiden mengumpulkan para pejabat untuk membahas kembalinya para astronot mereka. Mereka sudah memastikan bahwa pesawat itu adalah milik Taylor dan rekannya yang pergi meninggalkan bumi 2 tahun yang lalu. Sayangnya mereka kembali bukan sebagai manusia, namun 3 ekor kera dari keturunan simpanse, bahkan kabarnya para kera itu bisa berbicara. Maka dari itu Presiden dan stafnya akan mengadakan pertemuan dan mengundang para kera itu untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Therefore decided to convene a presidential commission of inquiry in Los Angeles tomorrow. Atterri de l'espace dans les eaux de la côte de Off the coast of Southern Dan berita California. pendaratan para kera itu tersebar ke seluruh negara yang membuat berita itu menjadi viral. Dr. Lewis dan Dr. Brenton menjadi pendamping dan penanggung jawab terhadap Zira dan Cornelius. Dr. Lewis menjelaskan kalau para kera itu akan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Dan tentu saja langsung diejek oleh para hadirin karena para kera itu tidak mungkin bisa berbicara. I have to inform you. And I have to inform you, sir, that these 2 apes have acquired the power of speech. Kemudian staf presiden mulai bertanya pada kera betina apakah ia punya nama. Zira. Hal itu membuat para hadirin terkejut. Lalu ia bertanya pada kera satunya apakah dia juga punya nama. Cornelius pun menjawab disusul dengan perkataan Zira kalau Cornelius adalah suami yang dinikahinya secara hukum. My lovely wedded spouse. Wedded? Kemudian pejabat itu bertanya lagi dari mana mereka belajar bahasa Inggris. Cornelius tidak mengerti apa itu bahasa Inggris karena bahasa yang ia gunakan adalah bahasa turun-temurun dan mereka sudah mewarisnya hampir 2000 tahun lamanya. Zira menambahkan, di zamannya hanya ada 2 orang manusia yang bisa berbicara, meskipun ia telah melakukan banyak penelitian kepada manusia. Zira hampir saja keceplosan kalau bangsa kera membedah otak manusia saat melakukan penelitian. Penasihat presiden yang bernama Dr. Haslen, yang juga merupakan seorang ilmuwan, ia curiga dengan perkataan Zira. Dan Dr. Haslen bertanya dari mana mereka berasal. Cornelius menjawab kalau ia menemukan sebuah pesawat angkasa yang terdampar di lautan. Dr. Milo memperbaikinya, lalu mereka pergi ke luar angkasa karena saat itu sedang terjadi perperangan. Di sini Cornelius masih mencoba merahasiakan dari mana mereka berasal untuk menjaga keselamatan mereka. Lalu kepala staf bertanya kepada Zira, secara terang-terangan Zira malah mengatakan kalau mereka berasal dari masa depan. We came from your future.
Meskipun terdengar mustahil, namun para pejabat berpendapat itu adalah alasan yang paling masuk akal. Mereka juga ditanya apakah mereka mengenal Taylor, karena Zira dan Cornelius datang dengan pesawat Taylor. Cornelius mengatakan kalau dia tidak mengenalnya. Setelah itu, pertemuan pun ditutup. Zira dan Cornelius dibawa Louis masuk ke ruangannya. Di sana Zira berterus terang kalau sebenarnya mereka mengenal Taylor, bahkan mereka menyukainya. Tetapi mereka tidak begitu yakin kalau Taylor masih hidup, karena saat mereka berada di angkasa, mereka melihat bumi sudah hancur karena sebuah ledakan. Cornelius juga menambahkan kalau di masa depan manusia sangat primitif, dan bangsa kera tidak menyukai manusia, sama seperti manusia tidak menyukai bangsa kera di saat ini. Di sisi lain, pada sebuah wawancara di televisi, Dr. Hasland mengatakan pemerintah saat ini senang karena ada kera cerdas, bahkan setara dengan manusia. Lalu wartawan itu menanyakan apakah kedatangan para kera itu bisa mengubah sejarah di masa depan. Bisa jadi peradaban kera di masa depan maju dikarenakan kedatangan mereka. Dr. Hasland tidak bisa memastikan jawabannya, namun terlepas dari itu semua, pemerintah akan menyambut kedatangan mereka dan mendapatkan fasilitas dan perlindungan dari pemerintahan. Lalu Zira dan Cornelius diajak berkeliling untuk mengenal peradaban manusia. Zira dan Cornelius dilayani dengan sangat baik, bahkan ditempatkan di tempat yang sangat mewah. Tidak hanya itu, Zira dan Cornelius pun menjadi populer dan sering menghadiri acara-acara penting. Very human. Suatu ketika Cornelius diajak untuk menonton pertandingan tinju, dan tentu saja ia tidak menyukainya. Dari situlah dia memahami, pada dasarnya manusia suka saling menghancurkan. Hal itu sesuai dengan tulisan pada gulungan suci bangsa kera. Suatu hari Zira diajak oleh Dr. Hasland mengunjungi Museum Nasional, dan tiba-tiba Zira jatuh pingsan. Yang ternyata saat ini Zira tengah mengandung. Hasland pun mengantarnya pulang. Sampai di rumah, Zira meminta jus anggur. Tapi minuman itu malah membuatnya mabuk dan berbicara ngelantur. Dr. Hasland pun memanfaatkan situasi tersebut untuk bertanya lebih dalam tentang dirinya dan bangsa kera. Zira mulai menceritakan rahasia yang harusnya tidak boleh ia ceritakan. Dia mengatakan kalau ia berasal dari tahun 3978. Ledakan besar yang terjadi di bumi membuatnya terdampar di tahun 1974. Setelah berhasil mendapatkan informasi penting, Hasland menemui presiden lalu memperdengarkan rekaman yang telah ia dapatkan. Mereka pun berkesimpulan bahwa telah terjadi kehancuran pada bumi di masa depan. Mereka juga khawatir kalau Zira dan Cornelius memiliki keturunan dan menjadi banyak lalu menguasai dunia. Ditambah Zira yang sedang hamil dan akan melahirkan seekor kera cerdas. Lalu presiden bertanya kalau seandainya Zira dan Cornelius dibunuh, apakah bisa mengubah masa depan? Mereka berasumsi kalau kera cerdas di masa depan adalah keturunan Zira dan Cornelius, diikuti oleh evolusi bangsa kera lainnya. Hasland sendiri masih ragu apakah realitas di masa depan dapat dirubah jika mereka melakukan pencegahan dari sekarang. Namun hal itu bisa saja terjadi dan tidak ada salahnya untuk mencoba melakukan pencegahan. Dan jika mereka berhasil, mereka akan menyelamatkan masa depan. Lalu presiden meminta Hasland untuk mencari celah agar Zira dan Cornelius dianggap berbahaya, agar pembunuhan terhadap mereka berdua dapat dibenarkan. Hasland pun mengatakan kalau sebelumnya Zira pernah mengatakan tentang pembedahan, dan mereka pun berencana menginterogasinya lebih lanjut. Keesokan harinya mereka berdua dibawa ke kamp militer untuk melakukan wawancara ulang. Di sebuah ruangan, Zira dan Cornelius mulai diinterogasi. Mereka ditanya mengenai musnahnya peradaban manusia, serta bangsa kera yang menjadi penguasa bumi. Zira pun tidak bisa mengelak karena mereka memiliki bukti rekaman perkataannya. Lalu Cornelius mencoba menjawab, mungkin saja kehancuran bumi disebabkan oleh senjata yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Karena manusia adalah makhluk yang kejam dan suka menghancurkan satu sama lain. Kemudian Hasland kembali bertanya,
Bagaimana bisa bangsa kera bisa berkembang secerdas mereka? Cornelius menjawab kalau mereka mempunyai gulungan suci. Di gulungan itu tertulis kalau dulunya manusia mempunyai kehidupan yang lebih maju dan bangsa kera masih primitif. Semua berawal dari wabah penyakit yang menjangkiti anjing dan kucing. Wabah penyakit itu dibawa oleh astronot yang baru saja pulang dari angkasa. Tidak ada obat yang bisa mengobati wabah tersebut sehingga terjadi kepunahan massal pada anjing dan kucing. Semenjak itu manusia tidak lagi memiliki hewan peliharaan. Sebagai gantinya, manusia menjadikan kera sebagai hewan peliharaan. Mereka hidup berdampingan dengan manusia, bahkan di dalam rumah. Seiring berjalannya waktu, para kera itu mulai berpikir dan menentang perintah manusia. Dan ada seekor kera yang bernama Aldo yang mengucapkan kata tidak, dan itulah pertama kalinya kera berbicara. Dan sampai satu ketika terjadi perlawanan bangsa kera kepada bangsa manusia. Lalu mereka kembali memutar rekaman yang dikatakan oleh Zira saat pertemuan. Yaitu Zira pernah mengatakan sesuatu tentang pembedahan. Mereka yakin kalau Zira menutupi sesuatu yang penting. Karena itu mereka memberikan Zira sebuah obat yang membuatnya setengah sadar. Agar saat ditanya Zira bisa mengatakan yang sejujurnya. Setelah disuntik obat, Zira yang setengah sadar mulai menceritakan tentang penelitiannya yang ia lakukan kepada manusia. Mulai dari meneliti organ tubuh, bahkan membedah beberapa kepala manusia. Lalu Zira mengatakan kalau dia juga mengenal Taylor, bahkan ia menyukainya. Tidak lama kemudian Zira kembali sadar, dan Haslen pun kembali mendapatkan informasi penting yang ia butuhkan. Keesokan harinya ia langsung memperdengarkan rekaman hasil investigasinya. Mereka mengatakan apa yang dilakukan para kera itu sangat kejam. Sebagian lagi ada yang mengatakan kalau Zira tidak bersalah karena itu ia lakukan 2000 tahun di masa depan, bukan di masa sekarang. Namun sebuah fakta yang diceritakan oleh Cornelius bahwa kera akan menjadi hewan peliharaan dan nantinya akan menguasai dunia. Mereka mulai berpikir akan resiko pengambilan alih dunia oleh bangsa kera. Maka dari itu diputuskan bahwa bayi di kandungan Zira tidak boleh sampai lahir. Namun Zira dan Cornelius tetap diberi hak untuk hidup. Cornelius menjadi marah mendengar kabar kalau manusia akan melakukan aborsi kepada Zira. Padahal diperkirakan seminggu lagi bayi mereka akan lahir. Tidak lama kemudian seseorang datang membawakan buah-buahan dan susu untuk Zira. Orang itu mengatakan kalau susu bagus untuk monyet kecil dalam perut Zira. Mendengar ucapannya, Cornelius menjadi tersinggung, lalu menyerangnya. Setelah itu, Cornelius dan Zira memutuskan untuk kabur dari sana. Lalu di semak-semak, Zira merasakan sakit pada perutnya, dan sepertinya bayinya akan lahir. Sementara itu, Haslen, Louis, dan petugas lainnya dikejutkan dengan penemuan mayat seorang pelayan. Mereka menduga pelakunya adalah para kera karena Cornelius dan Zira sudah tidak ada di sana. Haslen menjadi marah lalu memutuskan untuk membunuh Zira dan Cornelius. Para anggota militer pun langsung dikerahkan untuk mencari mereka. Di saat bersamaan, Cornelius melihat Dr. Brenton mendatangi kamp militer dan ia langsung menghampirinya. Dr. Brenton bertanya di mana Zira. Cornelius mengatakan sepertinya kelahiran bayinya sudah dekat dan ia sedang bersembunyi di balik semak-semak. Lalu Brenton menghubungi Louis kalau ia menemukan Zira dan Cornelius. Dan dia memberitahu Louis kalau ia akan membawa Zira dan Cornelius ke tempat sirkus sahabatnya. Pemilik sirkus itu bernama Armando. Dan Armando dengan senang hati akan menjaga Zira sampai ia melahirkan. Singkat cerita, akhirnya bayi Zira pun lahir dengan selamat. Lalu Cornelius memberi nama Milo seperti nama sahabat mereka, Dr. Milo. Keesokan harinya, Dr. Haslen bertanya pada Louis kapan kera itu akan melahirkan. Haslen sebenarnya belum mengetahui kalau Zira sudah melahirkan. Lalu Louis mengatakan mungkin 10 hari ke depan. Mendengar itu, Haslen menyuruh anggotanya untuk menyusuri seluruh kebun binatang dan juga sirkus yang ada di kota tersebut. Berita itu sampai ke Armando dan ia mengatakan kepada Zira dan Cornelius untuk segera pergi dari sana. Karena para tentara akan melakukan sidak di setiap sirkus kota
Dan kalau ketahuan, mereka bisa saja dibunuh. Namun sebelum pergi, Zira duduk di kandang simpanse Armando yang juga baru saja melahirkan, karena Zira ingin berpamitan padanya. Malam itu Louis dan Brenton hanya bisa mengantar mereka ke perbatasan kota, karena jalan antar kota sudah diblokir oleh aparat setempat. Lalu Louis memberikan sebuah peta dan menyuruhnya bersembunyi di tambang minyak dekat pelabuhan. Karena ada banyak kapal tua, Zira dan Cornelius bisa bersembunyi di sana sampai 1 minggu. Dan nantinya Louis akan membawa mereka ke tempat yang lebih aman untuk ditinggali. Selain itu, Louis juga memberikannya perbekalan dan sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Di sisi lain, polisi sudah sampai di tempat Armando untuk melakukan pemeriksaan. Mereka curiga dengan bayi simpanse Armando, namun Armando membantah dan mengatakan kalau bayi simpansenya sudah didaftarkan kelahirannya 2 minggu yang lalu. Karena tidak menemukan apa yang mereka cari, polisi itu pun pergi dari sirkus Armando. Sementara itu, Zira yang kelelahan meminta Cornelius untuk beristirahat sejenak. Namun Cornelius memintanya untuk segera bergegas. Zira pun menurutinya, namun sayangnya tas yang mereka bawa tidak sengaja tertinggal. Keesokan harinya, seorang petugas lapangan melaporkan tentang penemuan tas tersebut dan Haslen pun datang ke sana. Haslen menduga kalau para kera itu pasti bersembunyi di sekitar area tersebut. Lalu Haslen memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pencarian besar-besaran di area sekitar tambang. Dr. Brenton yang mendengar berita penemuan tas itu segera memberitahukan Louis. Dan Louis pun segera pergi ke tempat Cornelius dan Zira bersembunyi. Sementara itu Haslen sedang melakukan pengintaian. Lalu di sebuah kapal tua, ia melihat Cornelius yang sedang berjalan. Lalu Haslen mencoba lebih dekat lagi. Di sana dia berhasil menemukan Zira. Give it to me. Setelah itu Haslen meminta Zira untuk menyerahkan bayinya. Jika tidak, maka ia akan menembaknya. Bantuan pencarian pun sudah mulai berdatangan dan Zira pun berusaha kabur, namun Haslen berhasil mengejarnya. Karena Zira tetap menolak menyerahkan bayinya, Haslen pun menembak mereka. I'll shoot. Melihat itu, Cornelius langsung menembak Haslen. Tapi sayangnya Cornelius tertembak oleh penembak jitu yang sudah bersiaga di sana. Louis dan Brenton tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak menyangka kalau akan begini jadinya. Beberapa bulan kemudian di sirkus milik Armando, ia sedang membongkar sirkusnya karena ia akan pindah ke kota lain. Lalu ia mendengar bayi simpansenya memanggil-manggil mama. Yang ternyata di malam itu Zira telah menukarkan bayinya dengan bayi simpanse milik Armando. Lalu Armando mengganti nama Milo dengan nama Caesar. Armando merawat Caesar dengan sepenuh hati dan membesarkannya seperti anak sendiri. Dan tentu saja pertualangan Caesar dan Armando akan berlanjut di film berikutnya. Jadi sekian video kali ini, terima kasih sudah menunggu. Jaga terus kesehatanmu dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.